Apa kabar semuanya? Ya, ingin menyampaikan apa yang diarahkan oleh Bapak Menteri Pertanian. Kita harus melakukan tindakan terhadap ancaman dari perubahan iklim. Ternyata banyak dari kegiatan-kegiatan di pertanian itu yang bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satunya di kegiatan kampung buah-buahan. Direktorat Jenderal Hortikultura ini membangun, membina banyak sekali kampung-kampung buah-buahan. Bisa nggak dibayangkan berapa karbon yang bisa diserap dari pengembangan kawasan buah-buahan? Padahal, untuk diketahui Bapak Ibu semua, Direktorat Jenderal Hortikultura ini memberi bantuan untuk pengembangan kawasan yang sekarang kita terjemahkan sebagai kampung-kampung buah-buahan. Itu dalam jumlah yang tidak sedikit, ratusan ribu, mungkin bahkan jutaan pohon. Nah, ini sudah kita identifikasi dalam tempo 10 tahun berapa banyak karbon yang bisa diserap. Dan ini menjadi sebuah peluang dari Kementerian Pertanian, dari Direktorat Jenderal Hortikultura berperan dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca. Sumedang merupakan salah satu kabupaten penghasil mangga gedong gincu yang cukup potensial di Jawa Barat. Berdasarkan hasil pengukuran C-Stock untuk komoditas mangga, komoditas tahunan ini memiliki karbon stok yang cukup besar bila dibandingkan dengan komoditas buah tahunan lainnya. Hal ini ditandai dengan besarnya diameter tanaman, tinggi tanaman, seresah di atas permukaan tanah. Seresah pohon mangga ini, mangga gedung gincu yang tepatnya di Sumedang, hamparan seresah ini menjadi salah satu simpanan karbon di atas permukaan tanah, dan ini merupakan salah satu parameter pengukuran untuk perhitungan aleliometrik. Berdasarkan data Ditjen Hortikultura 2006 hingga 2021, pengembangan kawasan mangga di Indonesia sudah mencapai 12.659 hektar. Perhitungan estimasi karbon ton per hektar dengan menggunakan perhitungan alometri. Kontribusi tanaman mangga terhadap rosot karbon sangat signifikan. Hasil pengukuran menunjukkan lingkar batang mencapai lebih dari 100 cm untuk tanaman mangga dengan usia dari 10 tahun dan rata-rata diameter tanaman mencapai lebih dari 40 cm. Kami Institut Pertanian Bogor menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap upaya dari Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian dalam mengembangkan kampung hortikultura menggunakan tanaman buah tahunan. Pengembangan kampung hortikultura dengan tanaman buah tahunan ini akan memberikan kontribusi terhadap mitigasi dampak perubahan iklim dengan menurunkan emisi gas rumah kaca. Karena pengembangan kampung hortikultura dengan menggunakan tanaman buah tahunan akan mampu menyerap emisi karbon yang ada di atmosfer. Selain juga memberikan dampak secara ekonomi, di mana masyarakat akan mendapat dampak secara ekonomi. Program Kampung Hortikultura dengan menggunakan tanaman buah tahunan ini mendukung program pemerintah dalam perubahan iklim, khususnya mitigasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi gas rumah kaca. Pertanaman di sini rata-rata di umur muda, ada 2 tahun, ada 5 tahun, dan rata-rata pada umumnya di atas 20 tahun. Rata-rata tinggi di atas 20 tahun, berkisar di antara 6 meter, dengan rata-rata lingkar batang yang di atas 50 tahun ini kurang lebih di angka 2 meter lingkar batangnya. Ini menandakan bahwa posisi atau kampung buah ini mempunyai peran yang sangat tinggi, terutama dalam penyimpanan karbon stok yang tentunya akan menjadi langkah mitigasi di dalam pengembangan strategi Ditjen Hortikultura. Mengenai dengan kedatangan dari Ditlen Kementerian Pertanian, saya sebagai petani baru tahu bahwa kami juga bisa menjadi penyumbang atau menjaga stok karbon. Itulah yang
membuat kami bangga bahwa kami juga petani ternyata menyumbang lah untuk kepentingan dunia atau global warming itu yang sangat ditakutkan oleh dunia. Dan terima kasih atas pencerahan dari Kementerian Pertanian, apalagi Ditlen. Terima kasih agar kami para petani lebih berpengalaman atau mengetahui tentang apa sih keuntungan dari memelihara mangga selain budidaya dan ternyata memiliki keuntungan yang lainnya.